Setelah itu Allah menggambarkan seperti apa kondisi neraka yang akan ditempati oleh orang-orang yang tidak beriman tadi, orang kafir itu. Idza ulqu fiha, apabila mereka dilempar fiha, di dalamnya. Ulqu asal kata dari seakar kata dengan liqa, ya, bertemu. Aslinya itu liqa, ulqu itu bertemu aslinya. Pertemuan orang namanya liqa, pertemuan. Tapi kalau digunakan untuk makna negatif, ulqu itu melemparkan sesuatu karena kita membuang sesuatu karena kita menganggap sesuatu sudah tidak berharga bagi kita. Bahasanya makanya menggunakan kata ulqu. Jadi idza ulqu, apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu. Nah, kan ada orang yang kan begini, ada kita kadang-kadang membuang barang sajanya kita masih eman. Misalnya kita punya sepatu ya, sajanya masih eman, cuma terus lepas waktu dulu tidak kamot, terpaksa lah buang. Dan itu membuangnya kita dengan rasa berat hati ini, setelah kepikiran. Ini bukan ulqu ini. Nah, ulqu itu misalnya ada sesuatu sudah tidak berharga sama sekali di pikiran kita. Misalnya kita punya baju, wes suwe, salah wes suwe, ciut pisan, tas yo, terus bulat pisan. Sudah kita di lemari yang satunya sudah banyak sekali baju. Artinya baju ini sudah tidak berharga sama sekali. Ketika kita membuang itu kita dengan membuang perasaannya, bahasanya meremehkan, hina ya, kayak buah sampah. Itu namanya ulqu. Ya. Nah, nanti orang-orang kafir itu dilemparkan ke dalam neraka itu model kayak begini. Jadi seakan-akan duncang itu karena memang tidak berharga sama sekali. Karena memang orang kafir itu kan jangankan di akhirat, nanti di dunia saja Allah mengatakan seburuk-buruk. Kalau surat-surat innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu adalah ladzina kafaru min ahli kitab, dari kelompok ahli kitab Yahudi Nasrani, wal musyrikin, dan orang musyrik, bisa Hindu dan sebagainya. Ulaika serbayan, jadi lupa itu. Dan ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam, mereka nanti di dalam neraka jahannam. Ulaika hum, mereka itu adalah orang yang syarrul bariyah. Baraya itu beda dengan makhluk ya. Kalau ciptaan Allah kan namanya makhluk. Tapi kalau makhluk ini lebih mengarah kepada ciptaan Allah yang bisa kita ketahui dan bisa kita lihat. Namanya makhluk. Ya, bisa kita rasakan keberadaannya. Tapi kalau baraya itu semua ciptaan Allah, baik yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui, apa seperti apa wujudnya, namanya baraya. Makanya kan dalam zikir itu kan astagfirullah rabbal baraya juga ya. Wahai ampunilah dosaku, wahai rabbal baraya, Tuhannya segala makhluk, segala ciptaan. Baraya itu semua ciptaan, lebih luas daripada makhluk. Orang kafir itu Allah sebut syarrul bariyah, seburuk-buruknya ciptaan Allah. Jadi ada ciptaan Allah, ada yang buruk ciptaan Allah itu. Kayak misalnya apalah ciptaan Allah sebagai buruk ya. Mungkin ular, mungkin amoeba, cacing, apalah. Itu orang kafir lebih buruk dari itu. Dalam orang kafir ada dua versi orang kafir itu. Jangan mengikuti trennya orang-orang yang sekarang. Tren yang orang yang sekarang agak error. Kita tidak boleh ngomong kafir. Jangan bilang kafir. Bahasa Quran ini ya. Gimana kita mengubah Quran? Quran itu jelas innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa saja orang kafir itu min ahli kitab, dari kelompok ahli kitab. Musyrikin apa? Yahudi, Nasrani, Kristen.
dan mereka itu syarul bariyah kata Allah. Dan wal musyrikin alladzina kafaru min ahli kitab wal musyrik, orang musyrik, Buddha, Konghucu atau apalah yang tidak punya agama sebagainya. Mereka itu seburuk-buruk manusia. Yang namanya benda paling buruk, kalau antum punya benda paling buruk di rumah, buah, mana mau menjadi kebeli di buah? Ya pasti kebeli di buah. Kemudian barang paling elek bisa, bukan benda jelek ya, tapi benda yang paling jelek. Makanya ketika membuangnya pun kita bukan merasa kehilangan, bahkan merasa senang, gembira. Lah ketika membuangnya pun kita membuang dengan perasaan hina. Seperti itu nanti Allah menyebutkan ida'ul fiha. Seperti itu nanti orang-orang kafir itu dilemparkan ke dalam neraka. Sami'u laha syahiqo wa hiya tafur. Dan mereka kemudian sami'u laha, mendengar laha ya, dari neraka itu, dari neraka itu dari dengar suaranya, ada suara syahiqon, ada suara syahid, dan wahiyat tafur. Dan apa tafur itu kayak antum gotok banyu kemudian duduk-duduk itu namanya tafur. Menggelegak, ya sih terdengar menggelegak, mendidih ya. Neraka itu isinya kayak begitu. Nah, suaranya syahid. Nah, syahid ini ternyata neraka itu sama seperti, kan juga makhluk Allah ya. Neraka itu sama punya karakter. Neraka juga bisa marah, ya. Seperti manusia bisa marah. Dan dia juga mengeluarkan suara. Syahid itu banyak tafsir mengatakan makna syahidnya. Jadi kalau syahid ini ada makna yang pertama itu terdengar seperti suara orang sedang nyedot, inhale istilahnya, dalam Inggrisnya apa? Itu tuh, suara itu syahid, sebagai tafsir mengatakan begitu. Karena neraka itu kan ada suara neraka itu ada dua versi syahid ini ya, ada juga zafiron. Coba lihat dalam surat Furqan ayat ke-12. Ada di surat Al-Furqan ya. Surat ke-25 ayat 12. Ada bunyi neraka disebutkan di situ oleh Allah ya. Idza ra'athum min makanin ba'id, apabila ra'athum, neraka itu melihat mereka, maksudnya mereka siapa ya? Orang-orang yang mau masuk ke dalam itu ya. Min makanin ba'id, dari satu tempat yang sangat jauh. Jadi orang kan mau masuk neraka kan masih digiring gitu kan ya. Apa? Kalau dalam surat Zumar itu wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, manusia digiring. Nah itu mereka ketika sedang digiring ke dalam neraka dari jarak yang sangat jauh sudah, makanin ba'id, itu neraka sudah apa? Sami'u laha qawiyudan wa zafiran. Terdengar dari neraka itu suara apa? Qawiyudan. Wait itu marah aslinya. Marah itu bahasa Arab. Ketika itu Arab bahasa sih marah, la takok tuh. Godok itu marah, tapi marah bukan standar itu, godok itu. Bukan marah kalau ya kita sedang marah biasa lah, bahasa godok itu marah biasa. Tapi kalau marahnya itu berada di tingkat puncak ya. Marah yang sudah pol, isinya mentok sudah di sini, terus katanya bos badannya itu namanya waib. Marah kita ini. Makanya salah satu ciri orang takwa itu kan soal Imran ya, apa? Wa'ibukil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha, mampu menelan. Jadi orang takwa itu marah itu bukan ditahan, bukan. Tapi di ayat itu kadhiminal
Woi, kadim itu ini, itu kayak antum lek ngombe orang jelak itu, namanya telak, jelak, ditelan. Karena pertanyaan ini, kalau antum misalnya bangun ditahan di mulut, ketawa enggak mulut? Kalau sedang menggem-gem banyu, ketawa enggak? Ngombe ditahan di mulut, ketawa enggak? Ketawa. Tapi kalau ditelan, ketawa enggak? Ada air. Kelihatan enggak kita sedang menyimpan air? Kalau sudah minum langsung ditelan. Ditelan. Kelihatan enggak dari orang luar bahwa misalnya firman, kalau banyu sakilah sepi ditahan begini, ngombe sakilah kan ditahan di mulutnya, ada tidak? Ketahuan tidak kalau sedang menyimpan air? Ketoro, kalau tidak belum begini, ya. Tapi kalau ditelan, ngombe gelap, kelihatan enggak? Orang takwa itu marah itu bukan ditahan tapi ditelan, bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kadiminan baik, ditelan bahasa Arab, sehingga tidak tampak sedikit pun ekspresi marahnya dari intonasi bicaranya, dari gestur mimik wajahnya, dari sikapnya tidak kelihatan. Kayak itu takwa. Angel paham? Yo angel, angel surga. Lek gampang duduk apa ya, dan begitu. Nah, di sini neraka itu ketika melihat para ahli neraka itu dari jarak jauh, dari jarak sangat jauh, makan baik kata Allah, tambah dan sudah sangat marah tingkat tinggi, marahnya luar biasa, gregetan. Neraka itu, jadi kenapa neraka itu bisa marah begitu? Nanti kita ketemu di surat Al-Mulk tadi. Dan taghayyidan wa zafiro, suaranya itu menyala, zafiro. Maka ini zafiro. Zafiro itu suaranya neraka itu. Suaranya neraka dengan suara yang keras. Nah, sebagai tafsir menyebutkan dia suara yang mengeluarkan angin. Zafiro. Kalau syahidon suara karena memasukkan angin. Ada beda enggak? Ada beda. Ya. Jadi kalau berteriak itu zafiro. Kalau suara yang memasukkan angin itu namanya syahid. Nah, di surat Al-Mulk ini, ya, kembali ke Al-Mulk ya Pak. Di surat Al-Mulk tadi Allah menyebutkan neraka itu idza fiha, apabila orang kafir dilemparkan ke dalam neraka itu, sami'ulha, terdengar dari neraka itu syahid, suara karena nyedot. Kalau yang zafiro itu suara karena nyebul. Bedanya di situ bedanya. Apa bedanya di sini? Apa maknanya di sini? Kenapa terdengar suara sengit? Karena neraka itu apa ya? Kalau dalam surat yang lain memang sebutkan hal apa? Ya surat At-Taufat itu hal min mazid apa? Adakah tambahan? Itu neraka itu karena marah betul. Ketika ada orang yang menjadi siap-siap masuk ke dalam itu, neraka itu karena saking antusiasnya untuk apa istilahnya itu, kalau orang sedang marah kemudian ingin memarahi yang orang yang sedang menjadi sasaran, itu kan luar biasa kan ekspresinya. Salah satu ekspresinya neraka itu syahid, ya nyeruput lah bahasanya. Kalau kayak untuk membeli kopi gitu bunyi kan, itu nyeruput itu syahid. Kenapa Allah gambarkan kondisi neraka itu kadang zafiron, kadang juga syahid, sesuatu yang istilahnya itu familiar dengan kita sekarang. Grafis betul Allah menggambarkan neraka itu. Kenapa? Karena kan suara nyeruput ini kan setiap hari kita dengar. Nyeruput kopi, aku mulai ngombe kopi panas kan, masuk ngombenya gel-gel kan, itu udah kan gitu kan, sedikit-sedikit itu namanya sunnah. Allah itu menginginkan agar dalam setiap saat, setiap aktivitas kita itu, ya, kita selalu teringat dengan akhirat.